Halo guys, welcome back to my channel. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas beberapa pembaruan yang akan dilakukan oleh Lilith di bulan November nanti ya. Nah, jadi Lilith bakalan melakukan update yang cukup menarik ya, yang dimana update-nya ini yang pertama, Lilith akan mengupdate mengenai sistem KPK terbaru. Nah, jadi buat teman-teman yang udah masuk ke dalam musim penaklukan ya, itu kingdomnya udah masuk ke dalam musim penaklukan, ini bakalan bisa mencoba jenis KPK terbaru ya. Ini adalah KPK Raja Sungai Nil, yang dimana sebelumnya Lilith udah pernah juga memberitakan ini melalui mail, yang dimana nanti Lilith akan mengupdate ya. Nah, jadi inilah sedikit gambaran ya mengenai KPK Raja Sungai Nil. Nah, jadi teman-teman, di sini hal yang paling membedakan ya di KPK Raja Sungai Nil ini dibandingkan Heroic Anthem ataupun SOT8 dan juga mungkin KPK pada umumnya, ini ialah pembentukan tim bebas teman-teman, sistemnya, yang dimana teman-teman di sini bisa memilih nih, teman-teman pengennya bersekutu dengan kingdom mana nih. Ini bisa teman-teman pilih karena di sini udah tertulis ya, selama fase matchmaking cerita kami akan memperkenalkan kelas kerajaan yang baru di fitur pembentukan tim bebas. Kerajaanmu bisa membuat atau bergabung dengan tim sesukamu selama fase pembentukan tim. Setelah fase pembentukan tim berakhir, kerajaan yang belum membentuk tim akan diberi tim secara otomatis. Temukan sekutu yang bermotivasi sama, rancang strategi, dan turun ke medan tempur untuk menguji kemampuanmu dalam pertempuran yang adil. Nah, jadi teman-teman di sini nanti bisa pilih ya, kira-kira mau bersekutu sama siapa nih, kingdom mana yang teman-teman mau ini ajak sekutu ya. Nah, ini bisa ya teman-teman di KPK Raja Sungai Nil ini. Nah, yang paling membedakan lagi ini adalah strategi musiman. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini, kita baca dulu deskripsinya. Cerita ini memperkenalkan sistem strategi musiman yang baru. Gubernur bisa membuat pilihan pada 3 pohon strategi untuk memutuskan jalur terbaik untuk mengembangkan mereka. Temukan kombinasi strategi yang terbaik sesuai untukmu agar menjadi tak tergantikan di medan tempur. Wah, ini luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi kurang lebih gambarannya ini seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman di sini ada diberikan, kalau kita lihat di sini seperti ada poin strategi ya. Di sini teman-teman bisa lihat di sini ada tulisannya ada 4 ya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini pastinya seperti biasanya, kira-kira kita mau pilih ke arah mana nih ya poin strategi kita. Yang seperti talent, kita harus berurutan nih, apakah kita mau balance ya ataupun kita mau arahin ke satu aja nih, misalnya mau ke pemimpinan semua, mau ke peperangan semua, mau ke dukungan semua ya, itu bisa semua ya teman-teman. Jadi ini benar-benar sesuai nih, kita mau arah kemana nih ya. Ini seperti talent, yang dimana kita bisa menambah lah ya, seperti bab-bab kita ketika KPK di Raja Sungai Nil ini nanti ya, kurang lebih seperti itu. Baiklah, selanjutnya nih teman-teman, selain KPK, Lilith juga bakalan mengupdate hal yang cukup besar, yang dimana ini cukup terbaru ya, mengenai formasi. Nah, jadi teman-teman di sini kita bakalan punya formasi pasukan kita nih, yang dimana setiap pasukan formasinya ini kalau berbeda itu menghasilkan bab yang berbeda pula. Nah, jadi teman-teman di sini kita lihat dulu. Di sini nih ada formasi-formasinya, ada kurang lebih ada 7 formasi yang saya dapatkan dari pemberitaannya, yang dimana di sini ada formasi melengkung. Nah, untuk formasi melengkung ini, bab yang diberikan ini ialah serangan normal itu sebesar 5%. Nah, selanjutnya ini adalah formasi baji, yang dimana ini memberikan damage skill itu sebesar 5%. Nah, selanjutnya ini ada formasi P, yang dimana bab yang diberikan ini ialah mengubah pasukan menjadi mode jarak jauh, menghasilkan 1 serangan jarak jauh per detik. Nah, jadi di sini teman-teman
Ini sepertinya seperti kurang lebih seperti Archer ya. Nanti dia ini bisa memberikan serangan jarak jauh seperti apa, mungkin nanti kita lihat aja ya, dimana mungkin apakah kita nggak usah benar-benar menyentuh mereka seperti halnya biasanya kita perang kan harus benar-benar saling gebukan dulu ya. Nah mungkin kalau kita menggunakan formasi P ini kemungkinan mungkin sudah ada damage sebelum kita bertemu gitu ya, tapi kita nggak tahu, nanti kita lihat nih kira-kira gimana untuk dampak dari formasi P ini. Nah selanjutnya ini ada formasi Echelon yang dimana dia ini akan memberikan pasukan buff berdasarkan persentase ke pasukan lain, efeknya dilipat gandakan 1,2 kali dengan peningkatan maksimum hingga 5% dari nilai aslinya setelah ditingkatkan. Jadi ini nilai maksimumnya ini adalah 5% ya untuk formasi Echelon ini. Oke, selanjutnya nih. Ini adalah formasi persegi berongga. Nah, dia ini akan memberikan buff ini mengurangi semua damage pasukan yang diterima sebesar 2%. Oke, ini selanjutnya adalah formasi garis yang dimana dia ini akan memberikan buff meningkatkan kecepatan mengumpulkan makanan, kayu, batu, dan emas sebesar 10%. Oke, jadi ini benar-benar cocok buat kita yang mau macul ya. Jadi benar-benar cocok banget untuk formasi ini ya. Oke nih, selanjutnya ini ada formasi 3 garis yang dimana untuk formasi 3 garis ini memberikan buff kecepatan berjalan pasukan sebesar 5%. Oke, jadi ini kecepatan berjalan 5% ini sangat bagus ya teman-teman. Ini sangat membuat pasukan kita ini jalannya ini ya luar biasa lah ya, cepatnya lumayan banget untuk 5% kecepatan berjalan ini. Saya rasa sih mungkin banyak nih nanti yang bakalan milih bab ini, tapi bisa jadi juga mungkin bab skill tadi yang dimana menurut saya sih juga cukup bagus ya. Oke, selanjutnya nih teman-teman, kita bakalan ada update mengenai prasasti juga nih teman-teman. Nah untuk prasasti sendiri ini ya inilah teman-teman, prasasti ini kita seperti equipment teman-teman. Nah prasasti ini ada terdapat 28 prasasti ya teman-teman. Nah, untuk prasasti ini sendiri ya ini menurut saya sih bakalan sama ya teman-teman dengan formasi-formasi ini teman-teman, dimana mereka ini saling berhubungan satu sama lain. Jadi untuk prasasti ini bisa kita equip atau kita pakai ya untuk formasi teman-teman. Jadi kita bisa memperkuat formasi kita ini menggunakan si prasasti ini, atau bisa jadi pula teman-teman ini untuk syarat membuka formasi tersebut maka kita wajib mengumpulkan prasasti itu terlebih dahulu. Mungkin kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Jadi saling berhubungan nih satu sama lain ya antara prasasti dan juga update dari formasi itu. Oke, selanjutnya nih teman-teman, ini masih berhubungan juga dengan update formasi ya, dan juga nanti ada item prasasti seperti equipment tadi. Nah di sini juga bakalan ada update bangunan terbaru, ya ini adalah Forum Negara. Nah kalau Forum Negara ini apa sih gunanya teman-teman? Nah jadi untuk Forum Negara ini kurang lebih ya seperti kita nanti ada commander bisa kita pilih. Nah nanti mereka ini seperti biasanya kita kasih perjalanan. Kalau di sini sih dia tulisnya travel ya. Nanti kita menggunakan action point. Nah nanti ketika kita udah berhasil nih travelnya itu mah otomatis nih teman-teman ya, itu bakalan dapet beberapa item prasasti teman-teman. Nah item-item prasasti itulah yang kita kumpulkan teman-teman. Jadi sih saya sangat rekomendasiin teman-teman mulai sekarang kumpulin action point. Nah mungkin saja dengan banyak action point ya teman-teman bisa lebih cepat nih ya ngumpulin prasasti tersebut. Tetapi di sini juga tetap dibatasin ya kesempatan tersisanya ya. Nah tapi mungkin di sini saya mau ingetin lagi aja teman-teman, mungkin di sini action point kita bukan hanya kita gunain buat barbarian aja, sekarang juga bisa kita gunain ya di dalam Forum Negara ini ya teman-teman, yang dimana kita bisa membuat pasukan kita ini untuk travel ya teman-teman. Nah ketika mereka travel mereka akan memberikan kita prasasti ya, kurang lebih kayak gitu nih teman-teman update-nya. Update Lilith kali ini memberikan suasana gameplay yang baru, yang dimana ada prasasti ya, terus itu juga ada formasi-formasi ya, yang dimana ini bakalan membuat kita ini nggak bosen teman-teman, yang dimana memberikan suasana terbaru lah ya buat gameplay Rise of Kingdom ini. Mungkin itu saja teman-teman
penjelasan saya mengenai update yang akan dilakukan Lilith. Semoga saja ini bermanfaat buat teman-teman dan juga menambah pengetahuan teman-teman mengenai game Rise of Kingdom ini. Oke, see you to the next video guys.